Nah, kita akan langsung meminta tanggapan dari Sekjen MUI, Pak Anwar Abbas. Assalamualaikum, Pak Anwar Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Gina dan Mas Ari. Iya, Pak Anwar tadi sempat mendengar tentu pernyataan dari Pak Kapolres. Ini ada 3 remaja di Gorontalo yang diduga memplesetkan lagu Aisyah. Kemudian, tapi ini ada unsur ketidaksengajaan di sana. Bagaimana kemudian respon dan juga sikap MUI mengenai hal ini? Ya inilah, jadi menurut saya ya, ini tandanya anak-anak kita tidak tahu ya, mana yang baik dan mana yang buruk. Padahal ya di dalam ajaran agama sudah dikatakan kul khairon auliyasmut ya. Katakanlah yang baik itu, kalau tak bisa ya diam. Nah, di kampung saya di Sumatera Barat sana itu ada sebuah perumpamaan ya yang sangat baik juga untuk kita perhatikan. Buka mulutmu dulu sebelum bicara. Artinya apa yang akan kita sampaikan itu harus kita pikirkan. Dan sekarang ini saya lihat ketiga anak remaja ini ya tidak memperhatikan itu, sehingga akhirnya peribahasa mulutmu harimaumu ya berlaku pada diri dia. Sehingga akhirnya dia susah sendiri. Padahal mereka masih tergolong anak remaja. Saya catat umurnya sekitar 19 tahun, masih muda ya, masih belia. Ini tanda bahwa pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti ya ini kurang tertanam dengan baik. Dan ini kesalahan kita semua ya. Pak Anwar, tapi pada saat di kantor polisi, Pak Anwar, ini mohon maaf Pak Anwar, saya tidak ada tendensi kemana-mana. Pada saat di kantor polisi, pakaian yang kita lihat dari ketiga remaja ini, pakaiannya cukup dikatakan ya muslimah gitu ya. Apa nih yang terjadi mungkin Pak Anwar bisa melihat? Kan yang dia sampaikan itu bukan keluar dari pakaiannya kan? Ya, betul. Yang dia sampaikan apa yang keluar dari hati dan otaknya kan? Ya, ya. Nah, sementara agama itu kan mendidik otak dan hati. Ya, akhlak itu mendidik otak dan hati. Kan ketika memilih pakaian tertutup seperti itu seharusnya kan juga bisa memahami ya secara lengkap gitu. Ya, itulah yang saya katakan tadi, pertanda bahwa pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti yang kita berikan kepada anak didik kita ya masih jauh dari yang kita harapkan. Sehingga apa yang kita sampaikan dalam pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti itu tidak menjadi darah dagingnya gitu. Pak Anwar, pendidikan ini dirasa, pendidikan agama dan lain sebagainya tadi disebutkan dirasa kurang. Lantas bagaimana kemudian sikap MUI mengenai hal ini untuk setidaknya minimalisir agar kejadian serupa ini tidak terulang kembali, Pak? Ya, Mbak Gina, begini ya, saya sekarang ini agak bingung juga ya. Orang kalau bicara pendidikan, mereka yang teringat adalah dia hanya sekolah. Padahal kalau kita bicara tentang pendidikan itu, yang teringat oleh kita adalah rumah tangga, masyarakat, sekolah gitu. Nah, oleh karena itu bagi saya pendidikan agama, akhlak dan budi pekerti tidak cukup di sekolah. Juga harus ada di rumah tangga, harus tegak di rumah tangga, harus tegak di tengah-tengah masyarakat gitu kan. Nah, oleh karena itu bagi saya ada sesuatu yang hilang ya. Kalau dahulu sewaktu saya masih kecil ya, saya selain belajar di sekolah ya, juga dididik oleh orang tua, karena orang tua punya waktu yang banyak. Kemudian kalau sore dan malam hari kita itu belajar ke masjid atau ke surau. Di sana kita diberi wawasan, diberi pendidikan oleh masyarakat. Sehingga akhirnya ya ada 3 institusi pendidikan yang sangat berperan dalam bentuk kepribadian kita, yaitu rumah tangga, kemudian masyarakat, dan kemudian dunia pendidikan. Kalau sekarang ini saya lihat yang lebih menonjol itu hanya dunia pendidikan, sementara peran rumah tangga dan masyarakat sangat-sangat lemah saya lihat ya sekarang. Terakhir mungkin Pak Sekjen singkat saja, ajakan himbauan apa kepada masyarakat? Ya, oleh karena itu bagi saya ya, sebuah bangsa akan baik dan akan maju kalau bangsa itu berakhlak dan bermoral. Nah, oleh karena itu menurut saya ya, pendidikan yang kita berikan ini tidak hanya pendidikan terhadap otak saja ya, dan fisik saja, tapi juga hati. Pendidikan agama menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hal ini, supaya kemajuan yang kita peroleh di masa depan tidak hanya kemajuan material di bidang material, tapi juga kemajuan dalam bidang spiritual. Dan saya rasa kalau seandainya kita bisa menciptakan sumber daya manusia yang
baik akhlak dan budi pekertinya, cerdas otaknya, ya menurut saya bangsa ini akan menjadi bangsa yang bagus, bangsa yang akan maju, dan bangsa yang akan sejahtera serta bahagia. Insya Allah, amin. Kita harapannya, target kita adalah demikian, Pak Anwar Abbas. Sekjen Majelis Ulama Indonesia, terima kasih atas waktu yang singkat ini dan paparannya dan himbauannya agar kita jauh lebih baik lagi ya dari sebelumnya. Assalamualaikum, Pak Sekjen. Itu tadi sekaligus menjadi pengingat kita ya, Via. Kalau misalnya pendidikan saja itu tidak penting, bukan tidak penting, maksudnya pendidikan saja itu luas ya, tidak hanya pendidikan dalam arti pendidikan formal, tapi juga pendidikan agama dan lain sebagainya, ini juga diperlukan dalam hal ini. Ini saatnya juga kita berpisah dengan pemirsa pagi ini dan tentunya kita akan hadir lagi esok di jam yang sama. Arif Fadil dan Gina Vita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.